Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sandy Ava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi vektor, yaitu materi matematika peminatan kelas 10 semester 2, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian dasar dan juga operasi vektor serta aljabar vektor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada perbandingan dalam vektor. Sebelum masuk perbandingan dalam vektor, ada beberapa materi pengantar, yaitu tentang vektor satuan. Kalau kita punya sembarang vektor A yang bukan vektor 0, maka kita dapat menentukan vektor satuan dari vektor A itu lambangnya EA, di mana A-nya itu ditulis sebagai indeks. Vektor satuan ini dia akan searah dengan vektor A dan panjangnya satu satuan, karena dia disebut sebagai vektor satuan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Misalnya vektor A saya tulis sebagai vektor kolom yang komponennya X, Y, Z. Nah, vektor satuan dari vektor A itu bisa ditentukan. Rumusnya adalah vektor A yang dibagi dengan panjang vektor A. Teman-teman masih ingat ya, rumus dari panjang vektor itu adalah akar dari jumlahan kuadrat komponen-komponennya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ini di akar. Kemudian nanti 1 dibagi panjang vektor itu dikalikan dengan vektor A sendiri, yaitu X, Y, Z. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal kita punya vektor A, lalu kita diminta mencari vektor satuan dari vektor A, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja, yaitu vektor A yang dibagi panjang vektor A. Panjang vektornya adalah akar dari min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah min 6 yang dikuadratkan. Nanti kita kalikan dengan vektor A sendiri. Nah, kita hitung dulu untuk panjang vektornya. Min 2 dikuadratkan itu 4, 3 dikuadratkan 9, min 6 dikuadratkan 36. Kalau kita jumlah ini adalah akar dari 49 yang berarti sama dengan 7. Jadi kita punya 1/7. Kita kalikan dengan vektornya yaitu min 2, 3, dan min 6. Berarti kita dapat min 2/7, 3/7, min 6/7. Jadi vektor satuan dari vektor A itu bisa kita sajikan dalam bentuk vektor kolom adalah min 2/7, 3/7, min 6/7. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang vektor posisi dari sebuah titik. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi dari sebuah titik adalah sebuah vektor yang titik asalnya itu adalah titik O dengan koordinat 0,0,0 dan berujung di titik tersebut. Misalnya nih kita punya titik A, koordinatnya adalah X, Y, Z. Nah, maka vektor posisi dari titik A yang diwakili oleh ruas garis berarah OA itu bisa kita tulis dalam bentuk vektor kolom X, Y, Z seperti ini. Nah, vektor OA sendiri kita lebih sering menyebutnya sebagai vektor A yang mana A-nya ditulis dengan huruf kecil. Sembarang vektor AB itu bisa kita nyatakan, kita tuliskan dalam bentuk vektor posisi A dan B, di mana AB itu adalah vektor posisi B yang dikurangi vektor posisi A. Oke, kita masuk ke materi perbandingan dalam vektor. Yang pertama akan kita pelajari adalah pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian. Perhatikan gambar berikut. Di sini saya punya ruas garis AB, kemudian C ini terletak pada ruas garis AB yang membagi AB dengan perbandingan M banding N. Artinya, AC dibanding CB itu adalah M dibagi N, seperti ini. Tanda untuk M dan N itu bisa kita tentukan dengan kesepakatan sebagai berikut. Kalau C itu ada di dalamnya ruas garis AB, berarti nanti vektor AC dan vektor CB ini searah. Artinya nanti tanda dari M dan N ini sama, misalnya sama-sama positif. Contohnya, perhatikan ini ya, kita lihat C ini ada di dalamnya ruas garis AB. AC itu ke arah kanan, CB juga ke arah kanan, dia searah. Nilai perbandingan MN-nya bertanda sama, seperti ini 1/3 sama-sama positif. Tetapi apabila C itu terletak luar garis AB, artinya dia terletak di perpanjangan AB, maka nanti AC dan juga vektor CB ini berlawanan arah, sehingga M dan N ini berlawanan tanda. Contohnya, AB-nya ada di sini, C-nya ada di perpanjangannya AB, maka AC ini yang ke arah kanan, sedangkan CB itu ke arah kiri. Berarti dia berlawanan tanda.
Tanda dari M dan N ini juga berbeda karena di sini kita bisa lihat ya, AC itu adalah 4, sementara CB itu min 1. Tandanya 1 plus 1 min. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Kalau pembagian ruas garisnya kita nyatakan dalam bentuk vektor. Misalnya kita punya titik C yang ada di ruas garis berarah AB, sehingga perbandingannya tadi AC banding CB itu M banding N. Terus kita dikasih tahu juga vektor posisi dari titik A, B, C itu masing-masing dilambangkan yang ini ya, A kecil, B kecil, C kecil. Maka vektor C ini bisa kita tentukan dengan rumus yaitu M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M plus N. Yang mana rumus ini berlaku juga untuk C yang terletak pada perpanjangan AB. Dari mana rumus ini? Yuk kita buktikan terlebih dahulu. Yang diketahui tadi AC dibanding CB itu adalah M banding N. Dengan perluasan vektor posisi, AC itu kan sama saja vektor posisi C dikurangi A. Begitu pula CB itu sama saja dengan B dikurangi C. M dibanding N bisa ditulis sebagai M per N. Lalu kita tinggal kali silang bahwa N kita kalikan dengan C min A akan sama dengan M yang dikalikan B min C. Lalu kita tinggal kalikan distributif satu per satu, maka akan kita peroleh NC dikurangi NA akan sama dengan MB dikurangi MC. Lalu kita kumpulkan ke satu ruas yang memuat C, artinya MC yang ada di kanan kita pindah ke kiri, sisanya berarti yang NA yang ada di kiri kita pindah ke kanan. Selanjutnya kita keluarkan C, berarti di kiri kita punya M plus N, yang kanan tetap, berarti C-nya adalah MB ditambah NA yang dibagi M plus N. Terbukti sudah rumus yang tadi sudah kita dapatkan. Contohnya, tentukan vektor posisi titik C apabila diketahui bahwa AC banding CB itu sebesar 1 banding 3. Oke, kalau teman-teman agak lupa atau bingung dari rumusnya, patokannya gini aja. Kita lihat yang ada di tengah, nanti kita kalikan dengan yang di tengah, sedangkan yang di pojok itu kita kalikan dengan yang di pojok. Jadi di sini kalau kita punya B, yang di tengah ini kan B dan angka 1, berarti nanti kita akan kalikan 1 dengan B, sedangkan yang di pojok dapat pojok A sama 3, berarti nanti jadi 3A. Dibagi dengan M plus N berarti 1 tambah 3. Jadi kita peroleh 1 plus 3 itu 4, berarti seperempat dari 3A yang ditambah B. Contoh berikutnya, ini kalau kita diminta menentukan vektor posisi titik D yang D ini berada di perpanjangannya AB, karena AD dibanding DB sama dengan 3 banding min 1. Caranya masih sama kayak tadi ya, rumusnya tengah dapat tengah, pojok dapat pojok. Artinya kita punya B-nya kita kali 3, A-nya kita kalikan min 1, kemudian dibagi jumlahannya berarti 3 ditambah min 1 atau 3 min 1 itu 2. Berarti kita punya setengah dari 3 kalinya vektor B dikurangi vektor A. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian ruas garis. Kalau tadi dalam vektor, sekarang dalam bentuk koordinat. Misalnya kita punya titik A, B, dan C, koordinatnya adalah sebagai berikut. AC dibanding CB itu M dibanding N, maka tadi ya sesuai rumusnya C itu adalah M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M plus N. Kalau kita tulis dalam bentuk vektor kolom, C itu kan berarti X, Y, Z. Kemudian 1 per M plus N ini saya tulis dulu, kemudian M kali B ditambah N kali A ya berarti M kalinya vektor posisinya B berarti X2, Y2, Z2 ditambah N kali vektor A X1, Y1, Z1. Nanti kita tinggal gunakan perkalian kemudian penjumlahan vektor akan kita dapatkan hasilnya ini. Sehingga kalau kita mau cari X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa, akan kita dapatkan bahwa X-nya itu adalah M kalinya X2 tambah N kalinya X1 per M plus N. Begitu pula untuk Y dan juga Z tinggal mengganti X-nya dengan Y dan Z. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal kita diberikan koordinat titik P itu 2, 3, min 1 dan titik Q itu adalah 7 min 2, 9. Diketahui R itu membagi PQ dengan perbandingannya 1 banding 4. Lalu kita diminta untuk mencari koordinat titik R. Di sini saya tulis dulu rumusnya, ini untuk yang X, untuk yang Y, dan juga untuk yang Z, di mana yang indeksnya 2 itu berarti punyanya Q, dan indeksnya 1 itu punyanya P. Artinya kalau kita menggunakan rumus ini akan kita peroleh M itu kan ini ya, M itu 1, N itu 4, berarti 1 kalinya X-nya Q, berarti 1 kali 7 ditambah 4 kali
X-nya P itu 2, seperti ini, lalu dibagi dengan jumlah perbandingannya 1 tambah 4. Nanti kita peroleh hasilnya 3. Begitu pula untuk yang Y dan juga Z, berarti nanti 1 kali min 2 tambah 4 kali 3 dibagi jumlahnya. Begitu pula untuk yang Z, berarti 1 kalinya 9 ditambah 4 kalinya min 1 dibagi dengan jumlahnya 1 plus 4. Jadi kita peroleh koordinatnya adalah 3, 2, 1. Kalau teman-teman tidak terlalu suka menggunakan rumus ini, bisa juga menggunakan yang tadi rumusnya dari vektor. Kalau AC banding CB perbandingannya M banding N, berarti C-nya tadi ini ya. M kalinya vektor B ditambah N kalinya vektor A dibagi M plus N. Karena R tadi membagi dengan perbandingan 1 banding 4, artinya PR dibanding RQ itu adalah 1 banding 4. Artinya vektor R itu tengah dapat tengah, pojok dapat pojok, berarti Q-nya dikali 1 ditambah P-nya dikali 4 dibagi jumlahnya 1 tambah 4. Artinya ini adalah 1/5 dikalikan dengan vektor Q itu 7 min 2, 9, dan vektor P-nya adalah 2, 3, min 1 yang dikali 4. Lalu kita tinggal kalikan biasa, lalu kita jumlahkan, berarti nanti akan kita peroleh 1/5 dari ini 15, 10, 5, kita bagi dengan 5, nanti kita akan dapatkan 3, 2, 1. Jawabannya sama, koordinatnya adalah 3, 2, 1. Baik, sekian dulu dari saya untuk materi perbandingan dalam vektor. Semoga video ini bisa membantu untuk belajar. Sampai ketemu di video-video berikutnya.